Cari ibu di mana lagi ya, Fit ya? Semua orang nggak ada yang tahu ibu di mana. Aduh, emang susah mas kalau nyari orang yang nggak ada petunjuknya tuh. Dari tadi kita mondar-mandir kayak orang nggak punya tujuan. Aku capek. Kita istirahat dulu yuk. Neng, Mas, mau pesen apa? Asam manis aja bu. Kamu apa dok? Sama aja. Ada dua. Bentar ya. Bu. Ya, Mas. Ibu tahu ibu ini nggak? Aduh, enggak, Mas. Saya nggak pernah lihat tuh. Makasih ya, Bu. Ya. Saya tahu orang yang kalian cari itu. Betul Bu, ibu tahu. Iya, saya bener tahu. Terus ibu saya di mana, Bu? Akan saya kasih tahu, tapi harus ada ininya dong. Buang. Kalau gitu ibu saya di mana, Bu? Waktu malam-malam itu dia pergi ke ujung jalan itu. Hujan deras sekali. Pasti dia neduh. Coba cari aja ke situ. Dia mau kemana? Aduh, bu nggak jadi. Aduh. Au. Lepasin! Jangan! Punya saya, jatah saya ini! Jalannya gimana sih? Fit, ibu kemana ya? Fit, kok nggak ada ya? Apa jangan ibu tadi bohong lagi? Ya bisa jadi dibohongin mas. Mungkin dia mau ngambil uang kamu aja kali. Tapi kemungkinan juga ibu dari sini terus pergi lagi kali dia. Ini cari ibu lagi yuk. Ayo. Mas, kamu kenapa? Pulang-pulang kok mukanya tegang kayak gitu? Tadi aku ketemu bos aku, Pak Tony. Dan kamu tahu, ternyata sahabatnya Bapak. Dan mau ke rumah ini. Bapak itu kan gak ada di sini. Kamu gak bilang apa sama bos kamu? Nanti kalau bilang, nanya-nanya, ribet. Itu artinya mas, kamu harus cari bapak dan bawa bapak ke sini. Tapi di mana ya nyarinya? Makanya itu aku bingung. Kalau misalnya aku ketemu Bapak, apa yang harus aku bilang sama Bapak? Gimana caranya mas? Kamu harus cari bapak sampai dapet. Nanti aku ketemu sama Rido. Rido pernah bilang dia kontrak dekat sini. Mudah-mudahan aja Rido sama Bapak. Rido! Rido! Bapak? Ada apa kamu kesini? Aku kesini mau ngajak Bapak balik ke rumah. Kasihan Bapak tinggal di kontrakan begini. Ada angin apa tiba-tiba kamu kesini? Tidak mungkin kamu berubah pikiran dan mengajak Bapak pulang ke rumah. Bilang aja kamu mau apa. Pak, Fandi, Pak. Sejak Bapak tinggalin rumah, Fandi nggak mau makan. Dia mengurung di kamarnya. Bahkan dia nggak mau sekolah, Pak. Aku takut, Pak. Kalau Fandi kenapa-kenapa. Tolong, Pak, balik, Pak. Tolong. Demi Fandi, Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Bapak sehat?
Alhamdulillah ya Mas, baik kita sehat-sehat aja. Iya sang, syukur nggak kenapa-napa. Mas, gimana kalau sebagai rasa syukur kita, nanti kita beli makanan, terus nanti kita bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Boleh, aku setuju. Beli di mana? Ya udah kalau gitu, kalau nggak salah di depan situ nanti ada rumah makan deh. Kita beli situ aja ya. Ya deh, ayo. Mas, ayo cepet bagiin makanannya. Dan kamu jangan lupa minta doanya ya. Iya, kamu di mobil aja ya, biar aku bagiin. Iya Mas. Permisi, Ibu, Bapak. Mau bagi-bagi makanan nih. Alhamdulillah, makasih. Nah, kebetulan istri saya itu lagi hamil, jadi minta doanya biar ibu sama anaknya sehat terus. Amin, amin. Makasih. Ya, sama-sama. Doain ya, Bu. Semoga lancar ya. Ya, makasih sama-sama, Mas. Udah kebagian semua nih. Tinggal satu. Ibu itu kayaknya belum kebagian. Bu. Bu. Ibu. Fana. Fana. Udah Mas? Udah, say. Ayo. Ya Allah, anakku sendiri bukannya merangkul atau tersentuh melihatku seperti ini. Tapi dia malah seperti ketakutan seperti itu ketika melihatku. Ibu, jangan nangis. Itu makanannya dimakan. Jangan lupa doain sama orang baik hati yang sudah ngasih makan sama ibu. Cucu kakek yang ganteng. Gimana belajarnya? Pinter dong, Kek. Alhamdulillah, kakek seneng dengernya. Kek, ayo Kek, kita ke kamar. Papa udah siapin tuh kamar baru kakek. Iya. Sana. Ayo. Kek. Ayo. Kalau bukan karena bosku, males banget kasih bapak kamar bagus. Nah kan Kek, bagus kamarnya. Kenapa Alvan tiba-tiba baik seperti ini ya? Dia bilang Fandi gak mau makan. Tapi aku lihat dia baik-baik saja. Alvan pasti punya rencana. Lihat ini, Alvan memberi aku kamar bagus dan kasur yang empuk setelah dia mengusirku. Entah apa maksudnya. Saya benar-benar sudah gak percaya sama dia. Tapi suatu saat nanti, saya pasti akan tahu alasan apa sesungguhnya. Kakek kenapa sedih? Kakek kangen sama nenek. Kakek jangan sedih. Fandi yakin nanti nenek juga akan nyusul kok. Yang penting
Fandi sayang sama kakek. Fandi. Fandi. Papa, Nih, Papa beliin baju untuk kakek. Kamu kasih ya? iya Pak. Ada apa, Van? Fandi kenapa? Kek, ini baju baku dari Papa dipakai ya. Apalagi maksud kamu ini, Alvan? Kenapa tiba-tiba belikan saya baju baru? Ya, dipakai apa ya? Biasanya kan kakek yang bantuin Fandi pakaiin baju. Sekarang gantian Fandi yang bantuin kakek pakai baju. Oke? Udah, sana. Ya. Oke. Ya. Dipakai apa? Oke. Jangan GR dulu, Pak. Saya cuma takut dipecat. Makasih, Pak. Iya, Fit. Fit, Ya, besok kamu nggak usah ikut ya. Biar saya nyari ibu. aku minta maaf ya, Dok. Aku nggak bisa nganterin kamu buat nyari ibu. Ya nggak apa-apa kok. Kan kamu kerja di sini. Tadi marahin lagi sama majikan kamu. Iya. Kalau gitu saya permisi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok. Iya. Alvan, kamu tahu nggak? Ayah kamu waktu zaman kuliah dulu, semua gadis-gadis di kampus suka sama dia. Iya. Memang. Tapi cinta sejatinya hanya kepada Aminah. Gadis sederhana, setia. Aku ini jadi iri sama dia. Luar biasa. Akhirnya aku bisa ketemu dia ini hari. Iya, Pak. Tony? Ruslan. Aku ini Tony, siapa lagi? Tangan kamu kenapa ini? Gak apa-apa. Hanya kecelakaan kecil saja. Ayo duduk. Ayo. Baik. Apa kabar, Tom? Baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah. Kok kamu bisa tahu saya ada di sini? Bikin kejutan ya? Aku sengaja bikin kejutan. Ternyata berhasil kan? Kamu dari dulu memang tidak berubah. Selalu aja bikin kejutan. Tony. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu tahu rumah saya di sini? Padahal kita kan udah lama nggak ketemu ya. Iya. Awalnya aku datang dari Singapura untuk memeriksa semua berkas kehamilanku yang ada di sini. Ya, kemudian aku baca filenya Alvan. Di situ ada nama kamu sebagai orang tuanya Alvan. Aku tanya dia. Aku suruh merahasiakan kedatanganku. Ya, pada akhirnya aku di sini. Muncul di sini dan bertemu dengan kamu. Alhamdulillah kita bisa tertemukan kembali. Alhamdulillah. Alvan, tunggu. Bapak tahu, kamu membawa bapak ke rumah ini pasti ada maksudnya. Itu bukan karena Fandi, tapi karena Tony kan? Pak, tapi kan Bapak juga dapat enaknya. Kamar bagus, baju baru, makan enak. Seneng kan? Bapak gak butuh semua itu. Ini semua adalah palsu.
kamu memanfaatkan Bapak mengatasnamakan Fandi. Padahal kamu takut dipecat sama Tony. Terus kenapa? Kalau aku bohong, Bapak mau lapor ke Pak Tony supaya aku dipecat. Hah? Nih, ambil. Bapak gak butuh itu. Mas, Bapak itu bisa jadi ancaman buat kita, Mas. Kalau tiba-tiba entah kapan Bapak cerita sama bos kamu tentang kamu dan kamu kehilangan pekerjaannya gimana? Ini kan bahaya. Kamu harus cegah Bapak untuk melakukan itu.